Teknik hitobah. Di antara karunia Tuhan yang paling besar bagi manusia ialah kemampuan berbicara. Retorika sebagai ilmu bicara sebenarnya diperlukan setiap orang. Bagi ahli komunikasi atau komunikator, retorika adalah hal yang sangat penting. Oke, uraian sistematis retorika dalam sejarah pertama diletakkan oleh koloni Yunani di Pulau Sisilia. Kira-kira tahun 465 sebelum Masehi, rakyat melancarkan revolusi. Diktator ditumbangkan dan demokrasi ditegakkan. Pemerintah mengembalikan lagi tanah rakyat kepada pemiliknya yang sah. Oke, masih di Pulau Sisilia ya. Tetapi di Agrigentum hidup Empedokles, filosof, mistikus, politisi, dan sekaligus orator. Tahun 427 sebelum Masehi, Gorgias dikirim sebagai duta ke Athena. Di sana bersama Protagoras dan kawan-kawan, Gorgias berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Maka mereka adalah disebut dosen-dosen terbang. Protagoras menyebut kelompoknya sophistai, guru kebijaksanaan. Sejarawan menyebut mereka kelompok sophis. Mereka berjasa mengembangkan dan mempopulerkan retorika. Berkat mereka abad keempat sebelum Masehi adalah abad retorika. Oke, muncul beberapa retorika seperti Demosthenes, Isokrates, Plato, dan Aristoteles ya. Ini dari buku Retorika Modern pengarang Jalaluddin Rahmat. Untuk pengertian retorika, menurut para ahli, teknik diartikan sebagai seperangkat unsur yang saling terkait dalam suatu antarrelasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Ada lagi yang menyebutkan yaitu teknik adalah suatu kumpulan, satuan, dan perangkat hubungan satu sama lain. Menurut Winasanjaya, dalam strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan menyebutkan bahwa teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Oke, untuk hitobah atau pidato adalah suatu ucapan dengan memperhatikan susunan kata yang baik untuk disampaikan kepada orang banyak. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pidato didefinisikan sebagai satu, pengungkapan pikiran dalam bentuk-bentuk kata yang ditujukan kepada orang banyak. 2. Wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan halayak. Pidato yang baik dapat memberikan suatu kesan positif bagi orang-orang yang mendengarkan pidato tersebut. Jadi, teknik hitobah adalah cara menyampaikan pesan dakwah dalam bentuk pidato yang bertujuan untuk memberikan kesan yang positif bagi pendengar. Oke, untuk macam-macam teknik hitobah ada 4 metode dalam berpidato yang sering digunakan, yaitu 1. Impromptu atau spontan.
Metode pidato impromptu adalah membawakan pidato tanpa persiapan yang harus mengandalkan pengalaman dalam wawasan. Dalam metode ini, pembicara menggunakan cara spontanitas atau improvisasi. Biasanya metode ini digunakan untuk pidato yang sifatnya mendadak dan disajikan menurut kebutuhan saat itu. Oke, untuk kelebihan metode impromptu adalah bahasa yang digunakan singkat sehingga tidak membosankan, dan pembicara bebas dalam memilih topik bahasan sesuai tempat atau kondisi yang ada. Sedangkan kelemahan metode impromptu adalah terkadang materi yang disampaikan tidak secara urut atau sistematis, dan kemungkinan ada hal-hal yang terlupa karena sifatnya mendadak tanpa persiapan. Oke, untuk macam teknik khitobah yang kedua yaitu ekstemporan atau penjabaran kerangka. Metode pidato ekstemporan merupakan teknik berpidato dengan menjabarkan materi yang terpola. Maksud terpola yaitu materi yang akan disampaikan harus dipersiapkan garis besarnya dengan menuliskan hal-hal yang dianggap penting. Oke, untuk kelebihan metode ekstemporan yaitu materi yang disampaikan dapat diungkapkan secara terurut dan sistematis. Sedangkan kelemahan metode ekstemporan adalah terlihat seakan-akan kurang siap karena perlu menunduk untuk melihat catatan. Oke, untuk macam teknik khitobah yang ketiga yaitu naskah. Metode pidato naskah adalah berpidato dengan menggunakan naskah yang telah dibuat sebelumnya. Metode ini biasanya digunakan dalam pidato resmi, di mana pembicara selalu membaca naskah yang telah dipersiapkan sebelumnya. Cara demikian dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan, karena setiap kata yang diucapkan dalam situasi resmi akan disebarluaskan dan dijadikan figur masyarakat serta dikutip oleh media massa. Oke, untuk kelebihan metode naskah yaitu pidato terencana dengan baik, lengkap, dan sistematis. Sedangkan kelemahan metode naskah adalah membosankan. Interaksi dengan pendengar kurang dan terlihat kaku karena mata pembaca selalu melihat naskah. Oke, untuk macam teknik khitobah yang keempat yaitu menghafal atau tanpa teks. Metode pidato menghafal yaitu menghafal suatu rencana pidato yang telah dibuat sebelumnya. Untuk kelebihan metode menghafal adalah melatih daya ingat dan tersusun sistematis. Sedangkan kelemahan metode menghafal adalah bila terjadi lupa akan mempengaruhi isi pidato dan mungkin akan menggunakan konsentrasi pendengar. Oke, untuk kesimpulan pada materi ini yaitu terkait dengan sejarah perkembangan retorika, itu sudah dimulai sudah sangat lama, yaitu mulai 465 sebelum Masehi dan berkembang sampai di zaman globalisasi dan kontemporer saat ini. Untuk pengertian bisa disimpulkan bahwa teknik khitobah adalah cara menyampaikan pesan dakwah dalam bentuk pidato yang bertujuan untuk memberikan kesan yang positif bagi
pendengar. Oke, untuk kesimpulan macam-macam metode dalam berpidato ada 4, yaitu impromptu, 2 ekstemporan, 3 naskah, dan 4 menghafal. Oke, untuk saran bagi para pendengar bahwa pidato bukanlah hal yang mudah. Maka dari itu, persiapkanlah segala sesuatunya dengan matang, mulai dari mental hingga materi.